Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis kasus berdasarkan fikih sholat. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum menutup aurat di dalam sholat. Nah teman-teman, apa itu aurat? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi oleh pandangan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat melaksanakan ibadah, termasuk sholat. Menutup aurat merupakan syarat sah sholat, artinya jika aurat tidak tertutup saat sholat, maka sholat tersebut tidak sah. Lalu, apa aja sih batas aurat di dalam sholat? Yang pertama, aurat laki-laki saat sholat adalah antara pusar dan lutut. Yang dimaksud, bagian tubuh dari bawah pusar hingga atas lutut harus tertutup. Namun, sebaiknya laki-laki juga mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi lebih banyak bagian tubuh sebagai bentuk kesempurnaan ibadah. Lalu, pada aurat perempuan dalam sholat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Rambut, leher, kaki, dan anggota tubuh lainnya itu wajib tertutup. Banyak ulama juga menyarankan menutupi kaki dengan kaos kaki atau pakaian panjang yang menutupi seluruh bagian. Adapun dalil tentang kewajiban menutup aurat saat sholat. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 31, yang artinya, "Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Tafsir ayat ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan memakai pakaian yang baik dan menutup aurat, terlebih saat beribadah seperti sholat. Lalu, pada hadis Rasulullah SAW menyebutkan Allah tidak menerima sholat seorang perempuan yang telah baligh kecuali dengan memakai jilbab. Hadis ini secara spesifik menyebutkan kewajiban kerudung bagi wanita baligh yang merupakan bagian dari menutup aurat. Adapun ketentuan pakaian yang digunakan saat sholat, yang pertama, yaitu pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, tidak tipis atau tembus pandang. Yang ketiga, pakaian tidak ketat sehingga memperlihatkan lukut tubuh. Dan yang terakhir, pakaian yang suci dari najis. Misalnya contoh kasus, seseorang mahasiswa manajemen sholat di saf yang pertama. Tidak terduga, ia melihat sarung imam robek di bagian belakang sehingga terlihat pahanya. Ia bingung cara menegur sang imam dan bagaimana status sholatnya. Ia juga bingung apakah sholat berjamaah tersebut masih bisa dilanjutkan atau tidak. Mari kita membahas bagaimana cara menegur imam dalam sholat. Pertama, tidak mengganggu kehusyukan sholat dengan mengucapkan subhanallah dengan jelas. Jika seseorang ingin menegur imam dalam sholat, harus dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu kehusyukan dan jalannya sholat. Biasanya, menegur imam yaitu dengan makmum mengucapkan subhanallah dengan suara yang cukup terdengar oleh imam. Namun dalam kasus ini, isyarat subhanallah mungkin tidak langsung dipahami imam sebagai peringatan aurat. Bisa dengan cara yang kedua, jika memungkinkan berikan isyarat tangan. Tapi jika ini memungkinkan, karena posisi makmum tak selalu jauh di belakang imam. Karena syarat bermakmum yaitu dengan tumit di belakang imam. Makmum bisa memberikan isyarat dengan tangan kalau seandainya robekan itu bisa ditutupi dengan baju dan itu kalau memungkinkan dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Namun, jika cara itu tidak bisa menutupi aurat sang imam, maka bisa dengan cara yang ketiga, yaitu ketika selesai sholat, hendaknya yang melihat itu memberitahu sang imam jika telah terlihat auratnya di dalam sholat, sehingga imam pun mengulang sholatnya. Dan seorang yang melihat itu tidak perlu memberitahu kepada seluruh jamaah tentang kejadian itu karena akan menimbulkan kegaduhan dan mungkin akan mempermalukan imam. Lalu, bagaimana dengan status sholat imam dan makmum? Pertama, status sholat imam itu batal, karena telah disebutkan bahwasanya menutup aurat adalah syarat sah dalam sholat. Seseorang dianggap batal atau tidak sah sholatnya apabila ia tidak sempurna dalam menutup auratnya. Jadi, tentang status sholat imam, karena aurat imam terbuka dan ini merupakan salah satu syarat sah dalam sholat, maka sholat imam tersebut batal. Dan yang kedua, wajib diulang karena aurat terbuka. Hendaknya imam mengulang sholatnya saat telah tahu karena diberitahu oleh makmum kalau auratnya telah nampak atau terbuka. Bagaimana dengan status sholat makmum? Status sholat makmum tetap sah.
Menurut pendapat mayoritas ulama atau para jumhur, sholat makmum tetap sah. Alasannya, makmum telah memenuhi syarat dan rukun sholat dari sisinya. Batalnya imam adalah urusan imam dan tidak secara otomatis membatalkan sholat makmum. Jika makmum ragu, boleh melakukan mufaraqah. Seandainya makmum yang melihat tadi merasa ragu akan sholatnya dikarenakan terlihatnya aurat sang imam. Untuk berhati-hati, maka dia boleh saja untuk melakukan mufaraqah al-jamaah, atau dia keluar dari jamaah dengan niat seperti itu saja, maka ia bisa sholat sendiri tanpa mengikuti imam dan hukumnya boleh. Tetapi bukan membatalkan, karena membatalkan sholat itu tidak boleh dan terlebih-lebih itu adalah sholat fardu. Sesuai dengan konsep al-syakku dalam ilmu usul fikih. Al-syakku adalah kondisi jiwa yang berada di antara dua hal tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat. Kaidah usul fikih yang berkaitan dengan al-syakku yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Artinya, keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Maksudnya, jika seseorang sudah yakin terhadap sesuatu, lalu timbul keraguan setelahnya, maka keraguan tersebut tidak berpengaruh dan hukumnya tetap mengikuti keyakinan awal. Akan tetapi, bagi makmum yang menyadari ketika sholat hendak atau sedang berlangsung, boleh keluar dari sholat berjamaah atau mufaraqah al-jamaah. Bukan membatalkan, karena hukumnya tidak boleh membatalkan sholat atau dibatalkan. Dalam konteks fikih, al-syakku sering dibahas dengan 1. Hukum asal suatu perkara. Misalnya, apakah wajib atau tidak. Yang kedua, ibadah yang telah dilakukan, misalnya ragu jumlah rakaat. Lalu yang ketiga, interaksi dengan keyakinan. Misalnya dalam usul fikih berlaku kaidah yaitu kaidah yang tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Maka, kesimpulan dari kasus ini menunjukkan bahwa menutup aurat merupakan syarat sah dalam sholat. Sehingga jika aurat imam terbuka seperti terlihatnya paha karena sarung robek, maka sholat imam batal dan wajib diulang. Namun, sholat makmum tetap sah selama ia tidak mengetahui kondisi tersebut sejak awal. Dan ia boleh melanjutkan atau memilih mufaraqah jika merasa ragu. Menegur imam sebaiknya dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak mengganggu kehusyukan, seperti melalui ucapan subhanallah atau isyarat tangan, jika memungkinkan, dan tidak perlu diumumkan kepada jamaah untuk menjaga kehormatan imam. Terima kasih. Sekian pembahasan yang bisa kami dapatkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.